التعلم وتعليم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi amma ba'd. Meneruskan kajian syarah Burdah sampai bait wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Imam Busiri bilang wa kulluhum, dan setiap para nabi, wa kulluhum ay wa kullun nabiyyin, setiap para nabi, min rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, multamisun, mengambil, ay multamisun min rasulillah, mengambil dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil apa? Gharfan, satu cidukan dari tangan. Gharfan itu orang ngambil air pakai tangannya sampai airnya full di tangannya, jadi itu seciduk gitu ya. Mengambil seciduk minal bahri, dari lautan. Yang dimaksud bahri di sini lautan adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi, semua para nabi itu mengambil seciduk dari lautan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diambil hanya sedikit. Artinya ilmunya Nabi Muhammad sangat luas. Sampai-sampai diibaratkan oleh Imam Busiri seperti apa? Bahri, seperti lautan. Kenapa kok disamakan seperti lautan? Karena lautan luas. Ilmu Nabi Muhammad juga luas. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi para nabi mengambil ilmu dari Nabi Muhammad hanya secidukan tangan tadi itu. Artinya ilmunya Nabi banyak, luar biasa. Nabi juga memiliki namanya Jawami'ul Kalim. Utiya Rasulullah SAW Jawami'ul Kalim. Nabi itu diberi oleh Allah khusus, Nabi Muhammad, namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah kalimat-kalimat yang banyak dan faedahnya, maknanya banyak. Kalau mau disyarahi kalimatnya Nabi Muhammad itu bisa mujalladat, bisa berjilid-jilid. Contoh, sampai ada ulama yang mengarang tentang hadits-hadits Jawami'ul Kalimnya Nabi SAW. Lafadznya mungkin dikit, tapi kalau disyarahi, wah luar biasa. Nabi mengatakan ad-din an-nasihah. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah isinya nasihat. Itu kalau disyarahi, wah luar biasa. Ada lagi, Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling jatuh cinta. Oke, kita kalau sowan kiai, sowan habaib, sowan ustadz, ngasih hadiah, nah biasanya juga kadang dibales. Untuk apa? Tahadu tahabu, saling memberi hadiah, niscaya akan tambah erat, rasa cinta itu tambah erat. Kalau orang ngasih hadiah itu akhirnya dia, ini orang pernah ngasih saya hadiah, akhirnya ingat, saling cinta. Jadi Jawami'ul Kalimnya Nabi SAW itu mungkin lafadznya dikit, lafadznya sedikit, tapi kalau dimaknai, disyarahi, wah luar biasa. Nabi mengatakan as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, tameng. Itu kalau disyarahi, tameng dari apa? Wah ya, panjang kali lebar kali tinggi. Perlu mensyarahi itu aja bisa kajiannya berhari-hari. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi para nabi mengambil seciduk daripada lautan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au rashfan, atau mengambil secucup. Rashfan itu mas itu apa ya? Apa mas itu? Nyucup, bahasa Indonesia nyucup, menyedot, meneguk, meneguk minad diyami,
dari hujan yang diam. Itu hujan bahasa Arab ya, bukan diam bahasa Indonesia. Ad-diyami bahasa Arab itu artinya hujan yang turun terus menerus tanpa disertai petir. Sehari suntuk keluar, sehari semalam itu hujan turun tanpa ada petir, tanpa ada kilat. Jadi hujan turun tanpa ada petir, tanpa ada kilat, itu namanya ad-diyam. Lah hujan yang turun terus menerus tadi itu tanpa ada petir, tanpa ada kilat, itu kan merata. Kalau di satu lapangan kemudian turun hujan, tidak ada satu bagian dari lapangan kecuali terkena daripada tetesan hujan. Lah para nabi mengambil secucup dari tetesan hujan yang hujannya sehari semalam turun. Ibarat kata, kenapa kok apa yang disamakan oleh Imam Busiri daripada diam di sini? Yang dimaksud adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu merata. Akhlaknya Nabi Muhammad kepada siapapun seperti hujan yang tidak pilih-pilih tempat. Hujan itu merata. Hujan itu kalau turun tidak pilih-pilih tempat. Tidak ada satu tempat yang tidak terkena tetesan hujan. Tidak ada, kecuali kalau di bawah atap. Tapi kalau di lapangan, hujan itu akan mengenai semua itu. Begitu juga akhlaknya Nabi Muhammad SAW, semua kena. Lah para nabi hanya mengambil secucup daripada tetesan hujan yang akhlak tersebut diibaratkan seperti hujan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Busiri mengatakan wawaqifuna, dan mereka para nabi, mereka menetap ladaihi, di sisi Nabi SAW, indah haddihimi, sesuai dalam puncak batasan mereka, dalam puncak keistimewaan mereka, dalam puncak kemuliaan para nabi. Para nabi itu mulia, ulul azmi mulia, orang-orang yang memiliki, para nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, ada berapa ulul azmi? Ada 5, kalau disingkat nimim. Kalau mau menghafalkan apa? Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para nabi itu ilmunya, mereka para nabi itu kedudukannya sudah puncak, tidak bisa melebihi daripada kedudukan tersebut, sudah mentok. Wa waqifuna ladaihi inda haddihimi, mereka sudah mentok kewibawaan mereka, kemuliaan mereka, kedermawanan mereka, keilmuan mereka sudah mentok, tidak bisa lebih daripada itu. Tapi Nabi Muhammad SAW min nuqtatil ilmi, mentoknya para nabi itu hanyalah nuqtatil ilmi, hanya satu titik. Nuqtah itu titik. Bahasa Arab itu kan ada titik. Nun itu kan kalau membedakan nun terus ba, ta, sa, itu kan tergantung titiknya. Kalau ta itu titiknya 2, sa titiknya 3. Nuqtah itu satu titik. Lah puncak keistimewaannya para nabi itu hanyalah setitik dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Mereka para nabi itu yang sudah mentok dalam kedudukannya itu masih setitik daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ilmunya Nabi Muhammad? Dan mazala yataraqqa, Nabi Muhammad selalu naik, derajatnya itu selalu naik. Tapi kalau para nabi sudah mentok, mau naik tidak bisa, sudah mentok. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW naik terus, sampai kata Imam Busiri, ketika mereka para nabi sudah mentok di batasannya, itu batasan mereka yang sudah mentok itu adalah nuqtatil ilmi, setitik dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Au min syaklatil hikami, atau diibaratkan kata beliau seperti syaklah. Syaklah itu harokat. Harokat itu kalau fathah kan seret di atas, kalau kasroh seret di bawah, kalau dhammah ada melengkungnya dikit. Tapi itu kan ibarat seret. Jadi kata Imam Busiri itu mentoknya ilmunya para nabi, mentoknya hikmahnya para nabi itu seperti syaklatil hikam, seperti sak seretan gitu ya, seperti sak seretan hikmahnya Nabi Muhammad SAW. Belum semuanya itu, sak seret apa, sak seretnya atau harokat ya,
harokat itu seret ngono tok ya. Kasroh itu kan seret ngono tok. Lah hikmahnya Nabi Muhammad, seret hikmahnya Nabi Muhammad dibanding hikmahnya para nabi. Mereka ketika sudah mentok tidak bisa naik lagi, itu masih sak seretnya hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad. Lah apa itu hikmah? Lah ini hikmah yang jarang orang punya hikmah. Hikmah itu al ilmun nafi' wal isabah fil umur. Hikmah itu ilmu yang manfaat dan dia betul dalam perkara yang diambil. Orang kalau ahli hikmah itu hati-hati, mau ngambil satu langkah hati-hati. Kenapa? Karena dia mikirkan dulu, tafakkar tsumma fa'al, tadabbar tsumma qul. Fikirkan dulu kemudian lakukan, bukan lakukan baru mikir. Lalu kita ngebalik pokoknya apa jare. Tapi kalau orang yang hikmahnya tinggi, mikir dulu, ini kira-kira madaratnya banyak apa enggak, ini kira-kira bakal ada bahayanya apa enggak kalau saya lakukan ini. Kita share aja itu, share video, share apapun itu harusnya mikir, tafakkar tsumma share. Fikir dulu baru share, jangan nge-share abis itu apa jare mbok viral karepe ndak. Tapi Nabi Muhammad SAW diibaratkan seperti sak seret. Jadi mereka para nabi, puncak hikmahnya mereka itu sak seretan daripada hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata-katanya seakan-akan Imam Busiri mengatakan puncak martabatnya para nabi dalam keilmuannya dan dalam hikmahnya adalah permulaan dari apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Puncaknya mereka adalah permulaannya Nabi Muhammad. Bagaimana nihayahnya Nabi Muhammad, bagaimana akhirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya akhir, ada. Nabi Muhammad selalu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwallazi, kemudian kata Imam Busiri, fahuwallazi, fahuwa, maka adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Khabarnya allazi tamma, yang sempurna. Apanya yang sempurna? Maknahu, hakikat batinnya Nabi Muhammad, wa suratuhu, dan hakikat zahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad zahir batinnya sempurna sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hakikat batinnya Nabi Muhammad sempurna, maknahu tamma, wa suratuhu, dan hakikat zahirnya Nabi Muhammad sempurna. Tidak ada sosok yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sosok seseorang pun yang akhlaknya melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad tak tertandingi. Nabi Muhammad itu ya dicaci maki. Nabi Muhammad itu ya pernah ditekek. Nabi Muhammad pernah pakai ridaknya ditarik sama orang Yahudi, sama orang kafir, ditarik sampai memerah itu leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi marah? Enggak. Nabi Muhammad pernah sujud di depan Ka'bah, dilempari kotoran unta, diinjek lehernya pernah. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah punya pasukan, saat hijrah ke Madinah, mengumpulkan daripada menyebarkan daripada agamanya Allah, kemudian Nabi Muhammad sudah banyak atba'nya, pengikutnya sudah banyak, akhirnya datang perintah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ketika datang ke kota Makkah, itu yang di hadapan Nabi orang-orang yang dulu pernah menzalimi Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita sudah punya pengikut, orang-orang yang menzalimi kita, kan kesempatan entekno sisa, habisi mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Ada dua riwayat. Riwayat pertama, Nabi mengatakan, aqulu kama qala akhi Yusuf. Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh saudaraku Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yom, tidak ada cercaan lagi bagi kalian. Artinya sudah, yang dulu ya dulu. Kalau mau selamat jangan ada di Mekah. Kalau di Mekah habis. Riwayat kedua mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Itu lihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dulunya menzalimi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak punya rasa dendam sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan lagi oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, qara'tu fi sab'ina kitaban. Aku membaca dalam 70 kitab.
anna jami'a ma u'tiyan nas min bada'id dunya ila inqita'iha min al-aqli fi jambi aqli Muhammad illa kahabbati ramlin waqa'at min jami'i ramlid dunya. Aku membaca dari 70 kitab. Sesungguhnya semua akal yang Allah berikan kepada manusia, semuanya akal yang Allah bagi, kita ini semuanya alhamdulillah punya akal. Allah bagi mulai dari awal adanya dunia sampai nanti hari kiamat, itu kalau disamakan atau disandingkan dengan akalnya Nabi Muhammad, diibaratkan itu ibarat seperti satu butir pasir yang jatuh ada di pasir seluruh dunia. Ibarat kata pasir dikumpulkan, seluruh dunia dikumpulkan itu pasir. Lah semua pasir itu adalah akalnya Nabi Muhammad SAW. Akal yang Allah berikan kepada manusia dari mulai adanya dunia sampai nanti hari kiamat hancur dunia, itu akalnya hanya satu butir pasir. Kalau satu butir pasir jatuh di pasir yang banyak, apakah kelihatan? Tidak terlihat. Tertutup dengan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajiduhu maktuban arjahuhum aqlan wa afdaluhum ra'ya. Nabi Muhammad itu adalah akal yang paling luar biasa, akal yang sempurna adalah akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat tuh kalau mau minta saran datangnya ke Nabi Muhammad, tidak bakal keliru. Kalau kita sama temen juga dikeliru-keliru no. Tapi kalau sama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu adalah afdhaluhum ra'ya, yang tidak bakal keliru. Pandangannya Nabi Muhammad selalu benar sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat batinnya. Bahkan hakikat batinnya Nabi Muhammad tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Sayyidina Barra bin Azib, beliau mengatakan, ma ra'aitu min dhilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku pernah melihat sosok yang rambutnya gondrong. Min dhilimmatin sauda. Dhilimmah itu rambut yang antara telinga sampai ke pundak, jadi tengah-tengah sampai ke leher. Ya ndak di telinga, ya ndak di pundak, tengah-tengah. Nabi Muhammad tuh rambutnya bainal jummati wal wafrah min dhilimmatin. Rambutnya Nabi Muhammad hitam pekat, bukan pirang. Dan matanya Nabi Muhammad juga hitam. Matanya Nabi Muhammad itu hitam, bunder hitam itu. Jadi mata yang indah itu bukan mata coklat, mata biru, mata hijau, enggak. Mata yang indah adalah hitam seperti matanya Nabi Muhammad SAW. Katanya Sayyidina Barra bin Azib, tidak pernah aku melihat sosok yang rambutnya gondrong fi hullatin hamra, pakai pakaian warna merah, ahsana min Rasulillah, yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu wajahnya, kita di Maulid Dibak lah, alifiyul anfi, hidungnya seperti huruf alif. Alifnya kenceng ya, alif membengkok enggak, alifnya kenceng. Mimiul fam, mulutnya seperti huruf mim. Nuniul hajib, yang alisnya Nabi Muhammad seperti huruf nun yang terbalik. Jangan kita bayangkan awake dhewe nun terbalik wedeni, apalagi nunnya enggak kebalik, seperti huruf nun, dan tebel itu alisnya Nabi Muhammad. Kemudian ada nyambung, alisnya Nabi Muhammad tuh nyambung, tapi kalau didekati baru kelihatan. Bayangkan sudah, wajahnya seperti itu. Nabi Muhammad itu abyad musyarraban bil humrah, putih kemerah-merahan. Kita ngelihat orang putih pakai pakaian merah itu kan cetar membahana kan begitu. Wah, ini orang putih pakai baju merah, tambah ganteng. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Coba bayangkanlah, rambutnya gondrong, aja dibayang nawe dewi rambut gondrong atau samponan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pakai sampo, klimis rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai skincare, wajah Nabi Muhammad sudah mulus, glowing. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat itu ketika melihat Nabi Muhammad terpesona karena saking indahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah pernah meriwayatkan, beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Tidaklah aku pernah melihat seseorang yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu berputar ada di wajahnya Nabi Muhammad.
Lo lihat bagaimana cahaya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tuh kalau duduk sama Nabi Muhammad waktu bulan purnama itu ngelihat wajah Nabi, kemudian ngelihat ke bulan purnama, bingung yang purnama yang mana. Tola al badru alaina, telah datang al badru, bulan purnama kepada kami. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan matahari menyinari daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Bal adwa'u minal qamar, bahkan wajah Nabi Muhammad lebih terang benderang daripada bulan. Wa ma ra'aitu ahadan asra' fi masyih min Rasulillah ka'annamal ard tutwalahu. Tidaklah aku pernah melihat seorang yang jalannya lebih cepat dari jalannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau jalan cepat, tapi bukan yang ngos-ngosan gitu, enggak. Bukan jalannya lari, enggak, jalan tapi jalannya cepat. Sampai-sampai dikatakan ka'annamal ard tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat untuk Nabi Muhammad. Wa inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarith. Kita ini sampai bersusah payah jalan kalau sama Nabi Muhammad tuh ngos-ngosan, tapi Nabi Muhammad jalan secepat itu, tidak ada ngos-ngosan, tidak ada rasa capek dari Nabi Muhammad SAW. Fa idza masya fa ka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari al-mashi min ghairi khabab. Nabi Muhammad tuh kalau jalan ibarat orang jalan dari dataran tinggi ke dataran rendah, cepet kan. Kalau orang dari atas ke bawah itu kan cepet. Fayafutu sari al-mashi min ghairi khabab. Nabi Muhammad sampai bisa mengalahkan orang yang jalannya bahkan lari, saking cepatnya jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau merhatikan jalannya Habib Umar bin Hafid seperti itu, jalannya agak cepet, tapi bukan yang lari gitu ya, bukan jogging, bukan. Jalan tapi jalannya syari' cepet. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma astafahu, kemudian telah memilihhu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam habiban, sebagai habibullah, sebagai kekasihnya Allah, sosok yang dicintai. Siapa yang istafahu, siapa yang memilih, fa'ilnya bari'un nasami, zat yang menciptakan manusia. Siapa? Allah. Yang memilih Nabi Muhammad siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang protes, tidak ada yang berani protes. Kenapa? Yang memilih Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalasu. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bareng, lagi kumpul majlisan. Faqala ba'dhum li ba'dhin, sebagian dari mereka berbicara, innallaha azza wa jal ittakhadha Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalilullah, sahabatnya Allah. Wa qala akhar, yang lain bilang, wa kallama Musa taklima. Allah Subhanahu wa ta'ala diajak berbicara oleh Nabi Musa di bukit Tur Sina. Wa qala akhar Isa ruhullah wa kalimatuhu, Nabi Allah Isa adalah ruhnya Allah wa kalimatuhu. Wa qala akhar, sebagian yang lain, ini para sahabat lagi berbincang-bincang, wa Adamu istafahullahu ta'ala, dan Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Abul Bashar, menjadi ayahnya para manusia. Kita semuanya Bani Adam. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim, akhirnya keluar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengar apa yang mereka bicarakan. Waqal, Nabi Muhammad mengatakan, huwa kadzalik, betul, apa yang kalian sampaikan betul. Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah wa kalimatuh, Nabi Adam dipilih oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ala wa ana habibullah wala fakhr, ketahuilah sesungguhnya aku adalah kekasihnya Allah, wala fakhr, tidak sombong loh ya, kata Nabi. Wa ana habibullah, aku adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhr, aku nanti yang membawa liwa'ul hamd, bendera hamd di hari kiamah. Wa Adam wa madunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, para nabi di belakangku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in yaumal musyaffa'in yaumal qiyamah wala fakhr, aku adalah pertama kali yang memberikan syafaat dan diberi syafaat di hari kiamat, wala fakhr,
Tidak ada kesombongan loh ya. Wa ana awwalu man yuharriku hilaqal jannah fayaftahullahu li fayudkhiluniha wa ma'i fuqara'ul mu'minin wala fakhr. Dan aku yang pertama kali mengetuk setiap pintu-pintu surga. Pintu surga diparani sama Nabi Muhammad, dihampiri, diketuk, dibuka untuk Nabi Muhammad. Pintu kedua diketuk lagi, dibuka untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga aku dimasukkan oleh Allah bersama orang-orang yang fakir, bersama orang-orang yang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akramul awwalina wal akhirin wala fakhr. Aku adalah makhluk yang paling mulia, al awwalin wal akhirin. Mau dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sariyah itu pernah mengatakan, wallahi ma hamalat min naqatin fawqa rahliha abarra wa awfa dhimmatan min Muhammadi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat sosok yang menaiki, yang menunggangi unta, yang lebih awfa dhimmatan, yang lebih bisa untuk memenuhi janji, melebihi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu kalau ngelihat Nabi, bawaannya pengen muji Nabi Muhammad. Ada namanya Sayyidina Hasan bin Thabit, syairu Rasulillah, yang memberikan suatu pujian kepada Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah Nabi ketika dipuji di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan jangan kalian lebay? Tidak. Nabi tidak pernah melarang sahabatnya untuk lebay dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita harus lebay dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta sama Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Lah, mengikuti itu adalah tanda cinta. Cinta tanpa mengikuti itu adalah dusta. Mencintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munazzahun. Nabi Muhammad terbebas an syarikin, dari sekutu. Syarik itu artinya adalah sekutu yang menandingi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang tunggal, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Nabi Muhammad munazzahun an syarikin. Nabi Muhammad terbebas dari sekutu. Dalam apa? Fi mahasinihi, dalam keindahan Nabi Muhammad. Ada ndak yang menyamai Nabi Muhammad? Tidak ada. Baik batinnya Nabi Muhammad ataupun zahirnya Nabi Muhammad. Ada ndak yang wajahnya seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Nabi Yusuf sekalipun tidak. Bulan purnama dibagi setengah, setengahnya langsung untuk Nabi Muhammad, setengah dibagi setengah, setengah dari setengah untuk Nabi Yusuf, setengah dari setengah dibagi-bagi mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi awakmu entuk 0,0000000 dari setengahnya setengah. Sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni, maka permata keindahan fihi, dalam diri Nabi Muhammad, ghairu munqasimi, tidak mungkin terbagi. Dalam diri Nabi Muhammad bisa tidak dibagi sama yang lain? Tidak bisa. Nabi Muhammad sendiri yang memiliki keistimewaan tersebut sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hanya mendapatkan separuh dari separuh bulan purnama tadi, yang sudah dibagi dua, yang setengah langsung untuk Nabi Muhammad, yang setengah masih dibagi, setengahnya setengah untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Nabi Muhammad tidak ada riwayat yang menceritakan seperti teman-temannya Zulaikha di saat melihat Nabi Yusuf? Sampai-sampai mereka terkena fitnah karena keindahan wajah Nabi Yusuf, sampai jari jemarinya itu diiris-iris karena melihat, apakah ini manusia? Tidak, ini bukan manusia, ini malaikat. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf itu? Lalu bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tapi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ada perempuan yang melihat Nabi Muhammad kemudian mengiris-ngiris daripada tangannya. Tidak ada riwayat tersebut. Kenapa? Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad SAW ditutupi dengan jalal, kewibawaan, sehingga para sahabat itu mau ngelihat wajah Nabi Muhammad terus-menerus, tidak kuat. Karena wibawanya Nabi Muhammad SAW, ngelihat tidak berani nunduk.
idza ra'ahu badihatan habah. Ngelihat pertama kali Nabi Muhammad langsung ada wibawa dalam diri Nabi Muhammad, sehingga orang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad terus-menerus, tidak bisa. Kemudian riwayat tentang sifat Nabi Muhammad, sifat zahir Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad begini, hidungnya begini, matanya begini, itu diriwayatkan oleh sahabat yang masih kecil. Karena sahabat yang masih kecil, kewibawaan Nabi Muhammad tidak dibuka dulu, ditutup dulu, biar mereka bisa meriwayatkan daripada sifatnya Nabi Muhammad. Ketika mereka beranjak dewasa, tidak bisa lagi, tertutup sudah dengan jalalnya Nabi Muhammad, wibawanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa orang mandang wajah Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Abu Jahal kalau berbicara sama Nabi Muhammad, adu argumentasi sama Nabi Muhammad, itu tidak pernah mandang Nabi Muhammad, nunduk. Akhirnya teman-temannya bilang, loh kamu ngapain nunduk? Harusnya kamu kalau adu argumen tatap mukanya Muhammad. Apa katanya Abu Jahal? Aku takut jatuh cinta. Kalau aku melihat wajah Muhammad, aku jatuh cinta. Kalau aku jatuh cinta, aku bakal menjadi pengikutnya Muhammad bin Abdullah. Kalau aku jadi pengikutnya Muhammad bin Abdullah, aku akan tunduk sama Muhammad. Karena yang membuat mereka tidak masuk Islam adalah kesombongan, tidak mau di bawahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Arina wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil manam qabla liyaqadha. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan Fatihah biniyati syifa untuk ibu dari ibu mertua ya, ibu kandung Mas Nafis, Ibu Amaliyah binti Abdul Hamid. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah panjangkan umurnya fi taatillah wa rasulih, fi taatillah wa rasulih ma'a kamal sihah wal afiyah. Allah yashfiha bi syifa'in ajil syifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian mohon barokah doa Fatihah untuk bapak mertua dari Mas Amin Udin ya, jamaah Majelis Darul Huda yang meninggal kemarin hari Rabu, Bapak Surikan bin Samuri. Semoga husnul khotimah, amal ibadah beliau diterima oleh Allah, diampuni semua kesalahan dan kekhilafan beliau, ditempatkan di barzah menjadi raudhah min riyadil jinan. Anallaha yuli darajatihi fil jannah wa anallahu yaghfir lahu warhamhu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim. Ihsanuka al-qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya
هنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير وأنت الراحمين خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب من بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه داد تشي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم